Halo sobat semua, berjumpa lagi ya di channel Adisan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UV box ya, yang dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu mengenai apa itu UV box, dan yang kedua dari isi UV box saat melakukan pembelian, dan yang ketiga apakah masih prospek UV box itu digunakan di tahun sekarang, tahun 2022 ya. Oke sob, langsung saja ya masuk ke bagian fase yang pertama. Apa sih itu UV box? UV box adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan atau merepair atau memperbaiki sebuah IC ya. Di sini IC itu dalam tanda kutip untuk IC eMMC, terus IC UFS, dan IC tipe EPROM atau biasanya itu digunakan pada televisi atau laptop ya. Oke, mungkin untuk fase yang pertama sudah selesai ya. Kita menginjak fase yang kedua, yaitu isi dari UV box. Saat kalian membeli UV box pertama kali, untuk UV box generasi terbaru itu biasanya dilengkapi dengan jenis soket terbaru seperti di video saya ini ya. Untuk pembelian yang kalian dapatkan yaitu UV box itu sendiri yang warna putih ini. Untuk yang warna transparan ini adalah casing yang dibeli secara terpisah. Jadi UV itu untuk mainnya atau pusatnya itu di box ini ya, gitu. Terus yang kita dapatkan lagi yaitu dua buah soket ya, dua buah soket ini ya. Jadi soket yang pertama ini adalah jenis atau tipe soket BGA 221 dan BGA 254. Untuk jenis ini, dua ini biasanya digunakan pada ponsel-ponsel tipe sekarang. Contohnya seperti handphone Xiaomi Redmi Note 8, terus tipe Xiaomi Redmi Note 9 begitu. Kalau untuk tipe yang agak bawah itu biasa digunakan di tipe Xiaomi Redmi 5A, terus handphone Oppo yang seri semisalnya A5s begitu ya. Terus untuk yang BGA satunya itu di sini ada dua soket ya, dua lubang atau dua apa itu blok. Untuk yang blok pertama itu yang saya tandai ini itu digunakan untuk IC eMMC dengan tipe BGA 169 dan tipe BGA 153. Terus yang sampingnya ini digunakan untuk berjenis tipe BGA 186 dan tipe BGA 162. Dua tipe atau dua soket ini sudah jarang ya digunakan, tetapi ada juga kasus yang banyak digunakan itu untuk jenis tipe ini ya. Tipe 153 dan 169 ini masih lumayan ya untuk sekarang digunakan itu. Terutama itu digunakan pada set top box dari IC eMMC set top box ataupun IC eMMC untuk TV Android ataupun Android TV ya bisa disebutnya. Terus ada lagi itu ini ya. Ini adalah namanya UV light atau biasa disebut
Ya intinya UV light sih. Kok bisa. Intinya UV light itu digunakan untuk melakukan pembacaan di area user area ya tentunya. Jadi kalau menggunakan UV light ini kita tidak bisa masuk ya sampai ke bagian partisi yang paling dalam begitu. Jadi hanya di bagian user areanya saja. Untuk pengaplikasiannya modelnya seperti ini ya. Ini di soket BGA ini yang sudah ada IC di dalamnya itu ditancapkan di bagian ini UV light-nya, dan UV light ini sendiri masuk ke USB dan nantinya akan diprogram melalui UV box yang terkoneksi dengan komputer begitu ya sob. Oke, terus lanjut lagi. Di sini ada lagi ya. eh ini ada UV ISP, dan ini kabel yang warna gold atau emas ini adalah kabel saya sendiri ya yang sudah saya jumper tentunya. Ini digunakan untuk melakukan direct eMMC yang biasanya teknisi itu digunakan untuk melakukan unlock pola atau sandi, bahkan sampai digunakan untuk riset ya, yang tentunya handphone tersebut tidak bisa dilakukan riset melalui riset pabrik ataupun riset melalui recovery mode ataupun mode pemulihan. Itu ya sob. Terus ada lagi ini. Ini adalah kabel daya yang digunakan sebagai suplai tambahan untuk UV box. Dan ada lagi, ini adalah kabel data ya, kabel data atau sebagai jalur data dari UV box-nya. Ini hampir mirip seperti kabel dari printer gitu, tapi bahannya mungkin sedikit lebih bagus ya tentunya. Tuh. Dan untuk kabel itu sendiri nanti kita tancapkan di bagian belakang sini ya sob. Ini nah di sini. Kalau untuk kabel datanya ini sebenarnya sudah ada support dayanya juga gitu. Nah, ini kita tancapkan di sini, dan untuk kabel daya dayanya tambahan tadi ditancapkan di bagian tengah ini, kecil ini. Jadi modelnya ditancap seperti ini. Nah, ditancap seperti ini. Tuh. Terus di bagian UV box ini dia ada yang namanya smart card. Ini adalah kartu ataupun intinya seperti kartu GSM ya, tapi fungsinya itu digunakan untuk autentikasi ya, autentikasi untuk membuka software UV box. Jadi kalau UV box ini tanpa ada smart card ataupun ini tanpa ada SIM cardnya ini di dalamnya, itu tidak bisa digunakan ya sob gitu. Jadi harus ada yang namanya smart card. Dan isi dari UV box mungkin hanya itu saja ya, dan dari semua yang saya jelaskan itu tadi itu hanya digunakan untuk program dua jenis IC. Untuk jenis IC EPROM dan dengan jenis IC bertipe eMMC. Sedangkan untuk yang tipe UFS itu sendiri kita butuh soket upgrade-nya. Dan untuk harganya ya bisa dibilang lumayan ya. Kisaran 3,5 juta itu untuk upgrade soket UFS agar kita bisa menjalankan UV box software berbasis UFS tentunya. Mungkin untuk fase yang kedua sudah cukup ya sob, dan kita menginjak ke fase yang ketiga. Masih layak enggak sih untuk UV ini digunakan
di tahun sekarang ya. Gini sob, menurut pendapat saya sendiri mengenai UV box ini sebenarnya sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia ponsel, itu hampir 10 tahun, dan banyak sekali sejajarnya UV yang sudah pada tumbang tentunya gitu. Dan si UV ini sendiri masih bisa bertahan 10 tahun, itu saya acungi jempol untuk developernya. Dan untuk update-nya sendiri saya rasa masih stabil ya, mungkin tidak sekencang dari software sebelah gitu. Dan untuk UV ini sendiri prospeknya itu saya rasa masih sangat prospek ya di masa sekarang, mungkin sampai 2 tahun ke depan itu masih prospek. Kenapa kok saya berani bilang seperti ini? Dalam kenyataannya di Indonesia itu sebagian besar HP yang dipakai itu masih berjenis eMMC. Jadi dengan tipe ponsel eMMC itu berkisaran 67% itu masih menggunakan tipe ponsel berjenis eMMC yang ada di Indonesia. Sedangkan sisanya itu yang 33% itu masuk ke kategori dengan ponsel yang sudah menggunakan chipset atau tipe UFS ya, yang terbaru. Kenapa saya sebutkan untuk tipe eMMC lebih banyak? Ya itu memang kenyataannya di pasar seperti itu ya. Dan jikalau Anda ingin membeli soket UFS-nya, ya itu berarti sudah 100% lingkup masalah kalian sudah selesai ya. Jadi sudah terpenuhi semua kalau sampai UFS begitu. Yang saya bilang untuk lingkup eMMC tadi kan sekitar 60-an ya, 60-an sekian. Itu kalau digunakan ya intinya kita masih bisa mendapatkan hasil yang bagus ya untuk kerja. Dan dari segi harga pun kalau hanya beli yang eMMC ini juga tidak terlalu mahal. Jadi saya rasa bagi kalian untuk teknisi yang ingin berkecimpung di dunia eMMC, tidak salah untuk membeli UV di harga kisaran 2,7 juta sampai 3 jutaan ya. Itu masih layak digunakan di masa sekarang, terutama itu digunakan untuk melakukan program eMMC, untuk program BIOS ataupun untuk program yang lain-lain. Dan UV ini pun juga support untuk melakukan flashing Android pada umumnya ya, baik itu dengan jenis IC CPU Qualcomm, terus Spreadtrum, MediaTek dan lain-lain, itu juga masih support ya. Dan di Android Toolbox-nya itu sendiri update-nya cukup lengkap tentunya. Tuh. Dan mungkin cukup itu saja ya sob untuk pengantar pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mohon dikoreksi jika ada kekurangan ataupun ingin menambahkan ya. Dan video selanjutnya akan saya buat mengenai tutorial UV box dari awal sampai saya nanti di pengenalan apa itu flashing ya gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.